pagi semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Oke, jadi perkenalkan, saya Miss Nisa yang pada hari ini akan menemani teman-teman semua nih dalam webinar tentang portfolio website dan juga technical meeting submission ke Global Round. Dan Miss ucapkan selamat untuk teman-teman yang berhasil ikut webinar ini karena artinya kalian sudah berhasil melewati satu tahap nih, sudah lolos dari regional round dan kita akan mempersiapkan untuk ke global round gitu. Dan Miss Nisa sekarang tidak sendiri, jadi Miss sudah ditemani oleh dua orang. Yang pertama ada Miss Bina. Halo Miss Bina. Halo, Halo Miss. Miss. Halo Apa semuanya. kabarnya Miss? Nah ini Miss Bina. Miss Bina adalah teacher kode Kido. Dan hari ini Miss Bina akan menjelaskan tentang portfolio website ya Miss. Tentang apa sih portfolio, terus nanti apa kegunaannya dan bagaimana cara buatnya. Terus di sini juga ada satu orang lagi yaitu Miss Kezia. Hai Miss Kezia. Selamat pagi Miss. Halo, Miss Bina. Halo, everyone. Oke, Miss Kezia nanti akan menjelaskan tentang technical meeting submission tadi, tentang apa aja sih yang harus disubmit dan yang harus disiapkan dan bagaimana cara submissionnya. Seperti itu. Oke, kita mungkin tanpa menunggu lama-lama ya teman-teman semua, kita langsung saja ke penyampaian materi hari ini. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Miss Dina tentang portfolio website. Baik, silakan Miss Dina. Oke, Miss. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, kiddos. Bentar ya, Miss. Mungkin share screen dulu deh biar kita langsung melihat screen. Oke. Oke, sudah kelihatan belum, Miss? Share-nya, Miss ya? Sudah ya? Oke. Good morning semuanya, kiddos, dan juga teman-teman di sini yang hadir. Oke, hari ini Good apa morning. kabar ya? Baik ya. Dan semuanya masih semangat ya pagi ini ya. Kita mau belajar nih buat portofolio website. Sebelumnya Miss ucapin selamat buat yang udah berhasil lolos ke tahap nasional dan nanti semoga bisa lolos langsung ke regional ya. Nah, gitu ya. Langsung ke global maksudnya, sorry. Nah, di sini hari ini kita mau belajar apa itu ya portofolio website. Nah, ini merupakan syarat untuk nanti kalian menampilkan itu ya, menampilkan website kalian tentang project yang kalian buat nanti. Nah, ini dibutuhkan sebagai syarat submission untuk ke nasional dan juga global gitu ya, ke Codivor 7.0. Oke, kita lanjut aja langsung. Oke, mungkin Miss akan memberikan sedikit bocoran nih. Oke, beberapa. Oke, ini adalah website tahun lalu. Punya siapa ya ini ya? Masih ada nggak kira-kira Aletia di sini? Masih join ya? Nah, oke. Sebelum Miss lebih detail menjelaskan ini, Miss ada sedikit eh, view untuk website yang tahun lalu punya nih. Oke, nanti mungkin kalian untuk lebih lengkapnya bisa lihat di rulebooks ya, atau di buku panduan yang mungkin udah dikerjakan waktu di tahap pertama. Oke, di track satu. Nah, di sini kita take a look dulu ya. Ada judul, terus ada keterangan. Oke, keterangan hmm, sedikit ya, nggak terlalu panjang gitu ya tentang proyeknya. Terus ini ada pengenalan, ada mentornya juga ditulis ya. Terus ada beberapa penjelasan tentang proyeknya nih. Nah, gini ya. Oke, terus ada lagi beberapa problem, juga solution. Terus ada sedikit-sedikit list-list tentang USP dan juga SE solution. Ini mirip kayak di slide ya. Masih ingat ya slide-nya ya? Yang di track satu ya. Nah, track satu itu pasti ada dibuat slide kemarin ya kan? Nah, terus ada apa lagi nih? Nah, ini dia yang beda. Oke, ini ada tambahan namanya development process. Oke, development process ini eh, lebih secara garis besar. Nah, ini Miss bilang kayak lebih pahamnya biar kalian paham itu seperti proses atau cara buat dari awal itu project yang kalian buat kemarin itu dari apa gitu ya, dari mulai initiation sampai dengan pembuatannya sampai selesai gitu.
Itu gimana caranya? Oke, ini Miss scroll dikit aja ya, sekilas aja. Dan di sini ada juga video, ada thank you-nya. Oke, ini satu ya. Oke, terus ada lagi Miss coba eh, tunjukin. Nah, ini ada lagi contoh dari Mikaela Leandra Kris Bayu. Oke, ini yang tahun lalu ya guys ya. Yang tahun lalu mereka lolos dan ini contoh websitenya. Oke, ini scroll aja. Ini yang contoh websitenya Mikaela. Oke, jadi, nah setelah tadi kita lihat itu beberapa website yang ada. Oke, kira-kira kalian tahu nggak kira-kira apa yang buat menarik dari websitenya? Oke, boleh coba di ketik di kolom chat. Oke, kalau ada yang tahu kira-kira apa ya yang buat website yang menarik itu kenapa gitu. Kalau kalian tahu jawabannya nanti boleh langsung drop aja di kolom chat ya. Oke, yang pertama itu adalah tampilannya yang clear project. Oke, dimana itu ada simple explanation, terus clean design, warnanya yang menarik gitu ya. Terus eye catchy juga, ada gambar-gambarnya gitu ya. Nah, oke. Jadi, setelah tadi kalian buat project nih, ya kan? Nah, projectnya itu kan itu masih tersimpan aja tuh. Kita belum, orang-orang tuh belum bisa lihat project yang kalian buat gitu kan. Nah, inilah tujuan dari portfolio website ini. It's how you present it gitu ya. Ini bagaimana kalian menampilkan project yang udah kalian buat tadi kepada orang lain. Jadi biar orang-orang itu paham kalian ini buat project apa ya gitu kan. Nah, selanjutnya oke, what is website portfolio? Apa itu website portfolio? Jadi website portfolio ini secara garis besarnya itu Miss bisa jelaskan bahwa tempat ya sebuah website platform yang bisa menunjukkan project kalian gitu ya secara garis besarnya yang dimana a place to show your skill also. Nanti kalau kalian mau buat sedikit bio tentang author ya atau kalian kan ininya ya project pemilik projectnya nanti kalian boleh taruh di situ sedikit bio kalian skillsnya apa gitu kan dan juga a way to present yourself cara untuk present yourself itu misalnya kita kayak mau menampilkan kita udah buat apa nih, projectnya itu tentang apa, dan bla bla bla, bagaimana cara kerja projectnya. Jadi sehingga nanti juri itu bisa paham gitu ya, juri bisa paham projectnya yang kalian buat dan bisa dimengerti gitu oleh semua orang. Oke? Itulah tadi website portfolio ya, secara garis besarnya. Kira-kira ini misalnya lanjut aja ya untuk what is website portfolio. Kita lanjut ke why is it important? Oke, kenapa ini penting ya? Apa kegunaannya gitu kan? Yang pertama, itu adalah show your skill untuk menunjukkan skill kalian pastinya, oke. Yang kedua adalah make your work visible. Jadi bisa buat project kita itu dilihat oleh orang lain. Nah, yang ketiga adalah help others understand your project. Oke, membuat orang itu mengerti, membuat para audiens ya paham tentang project yang kalian buat. Oke, ini secara garis besarnya pasti penting ya. Kalau projectnya aja nih nggak ada websitenya, terus orang kalian menjelaskan pakai projectnya aja, jadi gini gini gini, itu kan panjang ya. Terus buang-buang waktu juga. Kalian bakal jelasin satu-satu gitu kan. Satu-satu misalnya orang yang nggak bisa tahu nih projectnya, nggak bisa akses, harus dari PictoBlox. Nah, susah mereka lihatnya langsung kan. Nah, disinilah tempat si website ini biar orang-orang itu tahu dan bisa akses semua project yang kalian buat gitu ya. Fungsinya adalah seperti itu. Oke, next. Untuk Codiver 7.0, nah, di sini kan kayak udah buat berbagai project ya. Machine learning, ada include AI-nya juga, terus ada yang include games juga, gitu kan. Innovation projects yang lain banyak deh yang kalian buat ya, ada yang include fitur ChatGPT, bla bla bla, dan sebagainya macamnya. Oke, Miss mau tahu deh, masih ingat nggak nama projectnya kira-kira? Oke, coba kalian drop nama projectnya masing-masing di kolom chat. Oke, Miss mau tahu nih. Oke, coba di drop nih ya. Miss coba lihat satu-satu, kira-kira eh berapa aja nih? Coba ditulis nama projectnya. Wow, Blind Helper, good. Cares My Baby Pot, wow, good. Be Safe. Posture Guard, wow, keren banget ya. Terus ada Rapid Net.
Hydrotech. Wow. Oke. Rapid Made. Oke, wow, that's good loh. Bim selalu tahu ya. Posture board. Wow, so kreatif loh kalian semua. Wow. Gitu pilih. Garbage Monster Attack. Wow. Interactive is sport arena. Wow, so kreatif. Kalian benar-benar kreatif banget. Kimi salut banget nih projectnya sangat-sangat keren ya semua ya. AI, Robotics, Games, Innovation Project lain sangat-sangat keren. Ini nanti yang bakal kalian tampilkan nih ke juri nasional. Semangat ya semuanya ya, pasti ya. Kita buat yang bagus nanti websitenya, biar nanti kalian bisa tampilin ke juri dengan pede, dengan baik gitu ya. Oke, next. Without a portfolio. Oke. Gimana kalau nggak ada portfolio gitu kan? Gimana kalau nggak ada websitenya? Apakah yang terjadi? Maka yang pertama, hard to understand. Oke, jurinya pasti nggak bakal gitu ya, nggak bakal ngerti kalian buat apa gitu. Misalnya kalian tampilin aja nih project, tadi ada yang blind, rapid apa ya tadi ya, safe gitu kan. Nah, ini apa ya gitu kan. Jurinya nggak tahu gitu kan. Jadi mereka harus mengerti apa yang kalian buat gitu. Nah, yang kedua adalah less attractive. Oke, less attractive ini udah pasti mereka nanti nggak bakal attract dengan project yang kalian buat karena mereka nggak paham gitu. Mereka cuma lihat aja, oke, dan mereka oke nggak ngerti gitu. Jadi uh, akan mengurangi minat dari juri untuk melihat project kalian ini gitu ya. Oke, yang ketiga adalah easy to forget. Oke, easy to forget ini istilahnya kayak ya udah gitu aja ditampilin projectnya, tapi uh, nanti lupa ini apa tadi ya gitu, jadi kita nggak tahu. Jadi kalau ada website pasti nanti bisa dibuka lagi ya kan, bisa dibuka lagi portfolionya, website portfolionya, projectnya apa, dan videonya ada gitu kan sebagainya. Oke, next. Oke, dengan portfolio pasti akan clear explanation, visual support, dan juga more professional. Jadi di mana ini nanti artinya adalah kalian bisa menjelaskan dengan baik, terus didukung juga dengan visual yang ada, dan juga more professional gitu ya. Oke, is it hard to make? Oke, apakah ini sulit dibuat? Oke. Sebenarnya tidak gitu ya. No, and then easy gitu ya, easy banget. Oke, kita pakai untuk di tahun ini kita pakainya Canva. Ya mungkin di tahun lalu udah ada yang pakai Canva ya, udah ada. Nah, karena di tahun lalu dari kode gitu buatnya pakai Google. Nah, di sini kita pakai Canva. Oke, jadi biar nanti lebih apa? Pakai Canva itu lebih easy. Terus ada no coding juga ya. Terus template-nya available. Jadi nanti di coding itu juga disediain ya, dari sini disediain template. Jadi kalian bisa lihat di rulebook ada template websitenya. Nah, jika nanti kalian nggak mau pakai template yang udah disediakan juga nggak apa-apa. Kalian bisa pakai template yang ada di Canva yang lain. Oke, tapi kontennya harus sama gitu ya. Kontennya harus kontennya harus include yang disyaratkan yang ada di rulebook. Oke, jadi acuannya adalah rulebook, untuk isinya semuanya itu harus sesuai dengan rulebooknya. Oke? Oke, nice. How to make your Codiver 7.0 portfolio website. Gimana cara buatnya ya? Oke, yang pertama kita harus punya Canva account dulu. Semuanya punya Canva ya. Ada yang belum punya nggak? Kalau belum punya mungkin pakai emailnya parents gitu ya. Nah, iya benar sekali. Benar sekali. Adalah pakai email parents yang udah punya. Iya, oke, good. Yang udah punya, wow, oke. Karena kemarin mungkin yang pas di track satu ya, waktu di track satu ada yang desain untuk project image ya kan, project image, di mana itu pakai Canva, mungkin yang pakai Canva, atau pakai mungkin pakai desain visual yang lain ya, gitu ya. Nah, kalau udah punya account-nya nih, kita ngapain lagi nih ya? Oke, klik view template. Oke, setelah udah punya account-nya, kita butuh template Codiver-nya nih. Nah, untuk template Codiver-nya, kalian boleh lihat ke hmm, rulebook-nya. Oke, search Codiver 77, ini rulebook. Kalian bisa akses semuanya, udah dapat ya, akses ke rulebook ya. Misalnya saya udah ya, karena kemarin juga dari track satu ya. Nah, di dalam rulebook itu, ya mungkin Miss tunjukin aja deh untuk rulebook-nya. Ya, bisa
kalian cek di bagian website ya, bagian website. I'm sorry, this one. Nah, ini dia. Oke, di bagian website ini udah ada nih. Oke, jadi yang pertama adalah kita pakai domain Google Sites atau Canva boleh. Terus showcase the project, details innovation team members and bla bla bla. Terus deserve digital portfolio providing a comprehensive overview. Oke, nanti kalian bisa baca lebih detail ya di rulebooknya. Terus ada the content of the website must be in English. Oke, harus bahasa Inggris gitu ya. Dan ini ada template-nya juga. Nanti kalian bisa akses langsung di rulebook. Dan juga kalau mau lihat example of website-nya, itu juga ada gitu ya. Ini untuk yang tahun lalu. Oke. Nah, here ada template for the project. Kalian klik. Oke, caranya, ini bisa kasih tahu ya, boleh diperhatiin ya. Kita klik dulu websitenya. Oke, setelah itu nanti akan muncul ke halaman yang ini. Oke, ke halaman yang ini. Nah, nanti kalian boleh masuk dulu ataupun kalau udah langsung masuk ke Google-nya nggak apa-apa ya. Kalau udah punya emailnya nggak apa-apa. Kalau belum nanti boleh dibuat dulu emailnya. Dan untuk Canva-nya itu nanti tinggal klik view template di sini. Oke, ya, maybe like it's a bit connection. Nah, oke. Terus kita klik open in editor. Oke. Nah, ketika di sini akan muncul nih langsung template-nya. Oke, nah kayak gini ya. Nah, udah langsung ada. Nah, di sini Miss udah sematkan poin-poin yang mau kalian masukin nih. Jadi kalian tinggal ubah ke konten yang sesuai project kalian ya. Oke. Nah, Miss akan jelasin dari yang pertama dulu. Oke, tadi kan let's design and be creative. Oke, kalian desain dulu sesuai kreativitasnya masing-masing gitu ya. Dan sebagainya. Miss bakal ini dulu deh ya. Perlihatkan yang ini. Oke, Miss jelasin untuk yang pertama. Ada namanya project title, oke, atau judul besar ya. Oke, seperti tadi kita udah lihat ya, contoh-contohnya banyak banget nih yang punya project-project yang kreatif ya, yang sangat-sangat membanggakan gitu ya. Kalian harus tulis dulu projectnya di sini, apa, dan juga judulnya apa. Oke, di sini Miss buat contoh ya. Nanti ketika kalian buat websitenya, ini dihapus ya, jangan ditulis yang di template gitu. Ini adalah judul contoh gitu ya. Kalian harus buat project kalian sendiri gitu. Oke. Next itu adalah oke, di sini Miss kasih contoh namanya Green Wave Hero. Ini ya. Miss kasih contoh namanya Green Wave Hero. Oke. Ya, terus ada logo, ya kan? Ya, terus ada backgroundnya juga yang ICC tentang yang berhubungan ya, yang related to your project gitu. Kalau mungkin kalian punya gambaran aslinya gitu ya, mungkin kalian bisa taruh di sini juga. Gimana biar nanti tampilannya lebih menarik dilihat gitu ya. Terus ada bendera, oke? Ini ada bendera Indonesia, ya kan? Terus ada logo Kode Kido. Oke, ini ketika kalian bisa ngasih tahu identitas diri sebagai warga negara Indonesia gitu ya. Oke, dan juga ini adalah eh, logo Kode Kido. Dan nextnya ada apa lagi? Kita masuk ke bawah. Oh ya, di sini juga ada logo Codiver ya. Di logo Codivernya. Jadi kalian bisa taruh logo Codivernya. Oke, yang kedua adalah team name. Oke, sini ada team name. Kalau kalian bentuk dalam tiga tim, dalam tiga eh, member, maksud Miss, tiga member itu berarti kalian satu-satu name one, name two, dan name three. Nah, kalau tadi individual project mungkin kalian bisa satu aja ya. Oke, dan ada juga nama mentornya itu. Nah, di sini bisa ditaruh nih mentornya siapa, itu kan. Eh, kalau misalnya lebih dari tiga juga ada nggak ya? Nggak ada ya kayaknya. Oke, name mentor. Terus next apa lagi? Ketika udah buat identitas diri dan sebagainya, kita buat description-nya. Oke. Biar lebih menarik, bisa kalian tambahin nih gambar secara garis besar aja ya gitu ya. Gambaran tentang si project-nya gitu. Terus kalian describe lah apa project-nya gitu ya. Explain what is your project about gitu kan.
kalian harus jelasin projectnya ini tentang apa gitu. Dan juga bisa lihat contohnya di sini. Green Paper Zero is a power game where players control a character using hand gesture instead of a keyboard or mouse. Oke, ini adalah game using hand gesture gitu. Oke, ini kalian buatlah description tentang projectnya. Oke, terus pakai metode apa, terus di sini fiturnya apa aja gitu. Ini kalian boleh jelasin. Nah, kalau mau dibuat dalam bentuk list-list itu juga lebih bagus gitu ya. Pokoknya gimana caranya biar gimana ya? Biar user atau audiens itu nggak bosen lihat website kalian gitu ya. Biar wow, ini keren banget gitu. Oke, next adalah si problem statement. Oke, problem statement ini adalah masalah gitu ya, atau latar belakang masalah kenapa kalian buat ini project gitu ya. Kayaknya ini udah ada di slide. Oke, mungkin kalau kalian mau tambahin di slide ke sini boleh, atau mau tambahin lagi gitu ya, biar lebih bagus. Oke, describe the real world issue you identified and why is it important to solve gitu. Jadi kalian tulis di sini kenapa kalian ambil project ini dan kenapa ini penting gitu ya untuk diselesaikan. Important to solve. Terus clearly explain who is affected by this problem gitu ya. Terus kalian jelasin siapa yang eh, paling terefek nih dari masalah ini tuh apa gitu kan. Siapa yang paling kena gitu. Oke, di sini Miss buat contohnya adalah most children play games using traditional without understanding how AI works gitu. Jadi di sini gamesnya tentang hand gesture. Jadi dia main gamenya pakai hand gesture aja. Kayak ini ya, VR gitu ya, pakai hand gesture. Oke, nah ini kalian jelasin. Terus ada solution. Nah, solution ini adalah setelah tadi kita buat problem ya, apa nih gitu ya. Terus di sini kita explain solusinya apa dari masalah itu. Gitu ya. Kalau tadi ada masalah tentang Miss coba lihat satu projectnya. Misalnya posture guard. Oke, posture guard tadi adalah masalah yang nggak bisa diselesaikan dari masalah yang bisa diselesaikan dari si posture guard ini apa gitu ya. Solusinya apa? Oke, gitu. Explain your solution here. Describe how your project solve the problem more effectively. Itu. Jadi gimana cara kalian menyelesaikan masalah tadi? Dijelaskan di sini. Explain the role of AI or coding in your solution. Apa fitur yang kalian tambahin? Apakah ada AI? Apakah ada machine learning gitu kan? How it improves existing methods gitu. Oke, di sini misalnya using hand gesture recognition so players can control the game without a keyboard or mouse gitu. Oke, next ada existing solution. Di sini adalah describe the solution that already exists. Oke, yang udah ada solusinya dijelasin nih di sini, gitu ya. Mungkin kalau kalian mau udah ada misalnya udah ada kayak Halodoc gitu, misalnya ada health tentang health gitu ya. Udah ada Halodoc, mungkin kalian boleh taruh di sini. Nah, perbedaannya apa dengan project yang kalian buat? Gitu. Nah, nextnya ada unique selling prepositions. Nah, di sini kita mau highlight what makes your project unique. Oke, kalian boleh highlight nih projectnya itu yang buat kalian stand out dari project yang lain yang udah ada itu apa gitu ya. Terus explain the special features or innovation that make your project different from other solution gitu. Jadi apa yang buat beda dari solusi yang udah ada gitu ya. Oke, di sini karena game-based learning that blends AI with sustainable themes. Oke, with sustainable themes berarti di sini dia gamesnya itu tentang berhubungan sama sustainable gitu. Next, project development process. Oke, nah ini yang membedakan dari isi slide-nya. Di website kita ada namanya development process. Oke, development process ini adalah tahap di mana cara kalian untuk membuat projectnya, gitu ya. Describe the steps you follow to build your projects. Oke, di mana nanti di sini dijelasin nih prosesnya dimulai dari ide, terus ada planning, terus ada design development, ada testing juga, and final improvements gitu ya. Jadi misalnya kalau yang pakai machine learning, di sini ada training datanya dulu, ya kan? Collect data ide dulu ya, ID, terus desain the game elements-nya, terus apalagi, terus ada collect the data, terus di training. Nah, yang terakhir adalah testing gitu ya. Nah, nanti di sini kalian boleh jelasin tahapnya itu apa aja. Nah,
Begitu. Oke, next terakhir ada YouTube video dan juga presentation slides. Nah, harusnya di sini ada tambahin satu lagi project-nya ya di Pictoblox gitu ya. Kalian boleh include-kan project asli kalian di sini. Jadi nanti kalian nggak pusing lagi buat buka-bukanya gitu kan. Langsung di sini dimasukin linknya. Yang pertama ada YouTube video. YouTube video ini penjelasan project, cara kerja project-nya. Semuanya udah punya ya pasti ya gitu videonya. Nah, kalian boleh include-kan di sini dan juga slides-nya juga ditaruh di linknya ya di sini. Nah, next apalagi? Oke, ini sini adalah banner example. Oke, nanti kalian boleh tambahin sekilas banner ini biar gambaran tentang eh, project kalian nanti gitu. Yang di akhir ada thank you slide, di sini kayak thank you gitu ya. Dan ingat nanti di website ini cuma contoh sampel desain ya. Nah, kalian nanti bisa duplicate dan juga customize desainnya sesuai kreativitas masing-masing. Nah, nanti yang penting adalah kontennya itu sesuai dengan yang ini, gitu ya. Oke, oke, ini Miss tutup dulu. Kita lanjut lagi ke sini. Nah, setelah tadi kita desain, kalian udah isi nih, bla bla bla, udah desain semuanya, sudah di kontennya sudah bagus, sudah dimasukin gambar-gambarnya, semua. Ya, sekarang kita publish nih. Nah, karena kalau nggak dipublish sama aja ya, nggak bisa dilihat websitenya. Nah, untungnya di Canva ini kita udah bisa langsung publish ya. Kalian nggak perlu nge-hosting lagi. Jadi tinggal di publish. Nah, cara publishnya nanti kalian bisa langsung klik publish website. Oke, ada icon sebelah kanan atas. Oke, di kanan atas ada publish website. Nah, di sini kalian bisa ubah nama domainnya di sini ya. Oke, misalnya Miss mau buat My Green Hero, My Green Wave Hero app gitu. Oke, nah terus nanti kalian bisa buat sesuai nama kalian ya, nama projectnya, oke? Nah, terus di klik publish aja. Nah, setelah nanti di publish, jangan lupa di klik publish ya, karena kalau nggak dia nggak bisa terlihat gitu, kan? Nah, kalau kalian mau custom boleh sih. Nah, tapi harus bayar. Harus pakai yang ini ya, yang premium, oke, Canva premium. Kalau mau buat sesuai domainnya gitu. Karena di sini masih pakai .canva.site, my site gitu ya. Oke, nah nanti kalau udah dipublish, itu nanti ada tampilannya nih. Oke, sebentar. Ini Miss lihat dulu ya. Oke, kita copy. Oke, ini kalau kalian mau social media link preview, navigation menu, dan sebagainya bisa disetting ya di sini ya. Nah, ini kan per page juga nih, page 1, page 2. Nah, kalau nanti kita mau buat kayak icon-icon, kalian buat klik di sini lanjut ke sini. Nah, itu bisa kalian settings sendiri di bagian desainnya dulu ya, di desainnya. Terus nanti ke page mana, nanti di Canva itu ada fiturnya juga, gitu ya. Nah, setelah nanti dipublish, nanti kita dapat linknya nih. Nah, linknya itu nanti yang udah dipublish ya, yang udah dipublish itu yang akan kalian submit, gitu ya, yang akan disubmit dan bisa. Nah, sebelum kalian submit nanti cek dulu apakah linknya work or no gitu ya. Harus dicek dulu linknya itu bisa atau enggak gitu. Jadi kalian akan cek di mungkin di different device or different account ya, different device bisa enggak nih ya. Coba kalian lihat versi laptop atau di PC gitu ya. Nah, setelah ada dari publish nih, berarti sudah selesai websitenya. Yeay, gitu. Nah, setelah nanti ke publish, jangan lupa nanti linknya itu, kalau kalian mau taruh ganti domain, nah boleh sih, tapi itu pakai yang premium, bukan premium. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang penting websitenya bisa diakses secara publik dan bisa dilihat gitu ya oleh orang. Oke. Next, oke, example, oke, Miss tunjukin deh untuk contohnya yang tadi udah ada ya. Ini Miss kasih, ini tadi udah, mungkin ada beberapa, satu lagi ya. Oke, ini untuk tooth body. Oke, ini tentang gigi ya. Oke, tentang gigi, dia di sini mau pakai AI and machine learning. Oke, ini ada tim membernya, masih ada nggak ya pesertanya ya? Oke, ini yang tahun lalu ya.
Oke, terus our project-nya ini tentang apa? Why did we choose? Oke, dental health. Oke, jadi selain ke dokter gigi, kita coba ke pakai ini dulu nih, dental condition detection. Itu jadi di foto giginya ini gimana nih, gitu kan? Nah, oke, dan semuanya. Oke, ini contoh website satu. Oke, terus ada website lagi yang tadi Miss tunjukin ya. Yang ini, oke, nah ini untuk yang punya Aletia ada menunya nih, ada navbar menu di atas. Jadi bisa diklik langsung ke bawah gitu ya, links. Nah, terus ini untuk pakai si Google Sites. Oke, ini punyanya Mikaela. Nah, ini secara sekilas aja ya, Miss tunjukin. Kalian boleh lengkapnya kalau mau dilihat, mulai dari rulebooknya. Nah, oke. Itu tadi contohnya. Nah, dan sekarang, apa aja sih tips untuk grade, how to make the great website portfolio gitu ya. Keep it simple. Yang pertama. Yang kedua adalah use visuals, pastinya. Dan yang ketiga adalah be clear. Oke, be clear di sini adalah kalian baik clear desainnya atau clear contents-nya gitu ya. Terus avoid this. Oke, apa aja yang harus dihindari? Too much text. Oke, terlalu banyak teksnya mungkin bakal orang pada nggak mau baca dulu, udah nggak mau lihat duluan ya. Gitu. Jadi kalian mungkin bisa buat dalam bentuk yang lebih menarik. Um, and too many colors. Kalau terlalu banyak colorsnya bakal nanti bingung juga ya. Gitu. And confusing layout. Oke, jadi itu layoutnya yang berantakan dan nggak rapi gitu ya. Jadi kita harus buatnya rapi, terus colorsnya juga senada gitu ya. Too much text, jangan too much text gitu. Keep it simple, use visual and be clear gitu. Alright, next untuk hari ini untuk websitenya Miss udah jelasin nih dari tadi ya bla 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 dan sebagainya. Nanti mungkin Q&A-nya akan di akhir ya Miss ya. Iya, betul, Miss. Iya, oke. Oke, untuk hari ini websitenya sudah untuk website portfolio Miss jelasin. Terima kasih untuk Kido semuanya dan selamat pagi. Selamat pagi juga, Miss Miss stop Mia. share ya. Terima kasih atas penjelasannya tadi ya. Semoga bisa membantu mencerahkan teman-teman nih tentang apa sih portfolio tadi, terus kegunaannya apa, dan juga gimana cara buatnya. Nanti di akhir kita akan ada sesi Q&A, jadi teman-teman boleh kalau ada pertanyaan bisa ditulis dulu di kolom chat atau disimpan dulu, nanti bisa raise hand, terus tanyakan langsung ke pemateri hari ini. Untuk next-nya, kita langsung ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Miss Kezia tentang teknis submission-nya. Silakan Miss Kezia. Oke, hello everyone. Suara Miss kedengeran? Iya, Miss. Oke, oke. Good morning. So, congratulations sekali lagi teman-teman semua yang di sini akan berangkat ke Global Round di BINUS Alam Sutra tanggal 16 sampai 17 Mei. Tinggal sekitar 2 minggu lagi ya, sekitar 2 minggu lagi. Tapi kita masih punya waktu untuk mengumpulkan banner dan juga websitenya. Tadi dari Miss Bina sudah menjelaskan website itu apa, lalu buatnya seperti apa. Dan senang banget juga teman-teman juga udah bertanya yang pertanyaan-pertanyaan yang keren buat nanti dijawab di akhir. Selain dari website, kita itu juga harus membuat banner teman-teman. Nah, banner ini detailnya juga sebenarnya sudah ada di rulebook. Rulebooknya ini rulebook yang sama seperti di awal. Jadi tulisannya ini ya, rule by rule book one CTV 7. Ini Miss kirim di chat lagi. Jadi kalau teman-teman mau merefresh lagi nih, ada apa sih di rulebook ini? Boleh dilihat karena semuanya kita berpacuan dari rulebooknya. Itu di sini ada banner dan banner ini kalau teman-teman lihat mungkin dia agak mirip sama project image sama ini ya. Yang di awal itu dulu kita udah punya ini image of project atau cover image. Betul, dia memang uh, mirip ya, secara sekilas dia mirip si project image dan juga banner ini, tapi bedanya apa? Kalau untuk di kalau untuk di Global Round ini, untuk bannernya dia a bit more text heavy. Jadi ada gambarnya, tapi dia juga perlu foto gitu ya. Perlu foto dan juga perlu tulisan. Nah,
Kalau misalnya teman-teman mau mengedit dari em, image projectnya yang kemarin, tapi ditambah-tambah lagi itu nggak harus uh, make it from scratch gitu dari awal itu nggak masalah. Yang penting ada sesuai ketentuannya ini. Nah, ini dimensionnya seperti apa ada di sini dan juga must be in English ya dong karena nanti teman-teman bakal mewakili Indonesia untuk present di kancah global. Tuh. Untuk ini detailnya jangan lupa bisa cek ke rulebook ya teman-teman. Dan seperti lihat di sini, ini juga sudah ada beberapa hyperlink yang kalau teman-teman buka, ini teman-teman bisa dapetin logo Kode Kido, terus logo apa maskot Kode For, terus ada flag juga. Itu teman-teman bisa lihat di sini. Terus selain dari foto-foto juga harus ada short description, lalu ada harus bilang nih temanya apa, key konsepnya seperti apa, dan informationnya juga. Nah, ini adalah contoh dari banner-banner tahun lalu. Maaf, ini nggak bisa diklik ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ini gedein aja. Kita manual kita gedein aja. Contohnya seperti apa? Ini punya Thea tahun kemarin. Thea juga ada di sini sekarang. Ini buat contoh ya Thea ya. Ini punya Thea juga udah bagus karena dia ada namanya, terus ada temanya di sini Good Health and Well-being. Terus ini logo-logo ini Thea dan juga di sini adalah elemen-elemen dari proyeknya Thea. Jadi ada apa aja nih? Ada CBT, terus komen dan PT dan juga ini apa sih yang membuat proyeknya Thea itu beda daripada proyek lainnya. Ini ada juga yang lain dari Blind Heroes. Nah, Em, untuk ini mungkin gak se-text heavy punya Thea, tapi ini pun juga sudah menggambarkan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikinnya itu ya beda-beda, agak beda-beda sedikit, itu juga nggak masalah. Karena punya tahun kemarin pun ini juga pada beda-beda nih bikin. Sebenarnya kita menyediakan template, tapi sekali lagi kalau templatenya nggak mau dipakai nggak masalah, asalkan untuk em, informationnya itu semua ada teman-teman. Kayak ini ada track one, ada tim, ini lebih aman ya karena sudah ada penjelasannya juga. Ikutnya track apa, terus grupnya apa, temanya apa, terus ini ada foto-foto dan juga penjelasannya. Ini jadi kalau teman-teman mau pakai template, ini sebenarnya ada di sini banner template, tapi saya lihat Miss jarang banget yang pakai template karena teman-teman ini pada keren-keren banget udah pada punya kanvas sendiri juga bikin sendiri gitu nggak bikin nyontek dari template ini nah itu nggak apa-apa banget kalau mau nggak usah nyontek dari templatenya. Kalau teman-teman nanti mau lihat bisa lihat lagi di rulebooknya kalau mau digede-gedein sendiri dan ini adalah ketentuan untuk project websitenya jadi yang tadi di share sama Miss Bina kalau teman-teman mungkin kelewatan atau mau lihat lagi Miss apa nah itu boleh lihat di rulebooknya. Nah, di sini juga sudah ada example, ada template, dan sebenarnya nggak harus pakai Canva atau nggak harus pakai Google Sites. Tapi Canva dan Google Sites ini yang tidak bayar. Karena yang lainnya itu kebanyakan dia berbayar. Jadi em, kami juga kasih saran biar nggak usah bayar, itu pakainya yang Google Sites sama Canva. Dan Google Sites sama Canva ini dia lebih mudah dibuatnya karena dia nggak perlu terlalu banyak coding juga walaupun Miss yakin teman-teman ini jago-jago ya ngodingnya karena buktinya udah sampai global round nih. Nah, eh, hari ini Miss juga akan mendemokan gimana sih cara untuk upload submission formnya lagi. Nah, jadi ini adalah submission form terakhir, teman-teman. Maaf ya, dari kemarin formnya itu ada banyak banget. Mungkin kalau teman-teman bingung dari awal ada registration form, terus nanti masuk ke global masuk ke regional ada lagi. Nanti setelah regional untuk masuk ke global ada lagi. Nah, ini adalah submission form terakhir. Sudah terakhir karena habis ini teman-teman teman akan langsung presentasi ke Dewan Juri di Binus Alam Sutra tanggal 16 sampai 17 nanti gitu. Nah,
Untuk submission-nya, untuk form submission-nya sudah dikirim oleh Miss Nisa di chat. Jadi kalau teman-teman mau sambil buka nggak apa-apa, tapi ini deadline-nya tanggal 10 Mei. Deadline dari submission form ini adalah 10 Mei. Jadi teman-teman nggak perlu ngerjain sekarang banget. Kalau sudah ada projectnya boleh langsung disubmit. Tapi kalau nggak ada pun ini deadline-nya tanggal 10 Mei teman-teman. Jadi no rush, dibikin dulu aja pelan-pelan karena sambil sekolah, sambil nyiapin mungkin mau upgrade projectnya lagi itu boleh. Jadi teman-teman jangan bikin hari ini ya. Kalau memang belum ada, jangan dipaksain untuk hari ini. Karena deadline-nya 10 Mei. Jadi seminggu sebelum teman-teman present di BINUS Alam Sutera nanti. Nah, yang membedakan apa submission form ini dengan form-form sebelumnya? Ini pendek banget teman-teman. Nah, ini isinya segini doang. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kan eh, teman-teman merasa kayak, oh banyak banget ini submissionnya, banyak banget yang harus dimasukin. Nah kalau ini cuma 4 aja, bahkan masukin email, ini cuma langsung tim name-nya. Dan tim name yang di sini adalah tim name yang sudah masuk ke ke global. Jadi kalau kalau memang tim name-nya teman-teman di sini nggak ada, sudah dicek nggak ada, nanti tolong kabarin ke kami. Tapi insya Allah ini semuanya sudah komplit. Semoga sudah komplit. Kalau memang teman-teman merasa ada yang kurang, itu boleh kabarin aja ke kami ya. Teman-teman bisa cek juga sekarang. Tapi hanya untuk mengecek ini nih tim name-nya udah ada belum ada nanti langsung bilang aja, kami pasti akan bantu. Semoga sudah ada semua. Jadi kalau teman-teman sudah melihat tim name di sini, kalau mau ngumpulin itu nggak perlu ngetik nama lagi, cuma tinggal cari aja dan pilih nih, misalkan eh, pakai tim name Billy. Nah ini project PictoBlocksnya em, kenapa diminta lagi? Karena teman-teman itu pasti kan akan upgrade terus ya. Nah, nanti sampai tanggal 10 itu upgrade terakhirnya diusahakan sudah terakhir banget, sudah mentok, sudah paling cakep, paling bagus itu itu nanti teman-teman bisa masukkan ke sini aja ke ke drive-nya teman-teman. Jangan lupa untuk di all can view ya, nggak perlu edit tapi all can view, semua bisa melihat. Jadi kayak yang kemarin aja sih sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman merasa kayak, oh nggak usah diupdate-update lagi lah, Miss. Itu kemarin sudah ada, semuanya sudah bagus. Nah, langsung copy paste ke sini aja link Google Drive-nya. Jangan lupa di view all. Kalau nggak di view all, nanti nggak bisa kelihatan soalnya. Oke, jadi iya untuk projectnya masih bisa diupdate lagi nggak masalah. Nanti bisa dimasukkan ke sini ya. Karena pasti banyak yang akan upgrade project juga. Dan untuk project banner ini sama seperti yang tadi dijelaskan, project bannernya ini maksimal 10 MB, jangan terlalu besar. Ini bisa diupload ke sini aja dan ini link websitenya. Ini link untuk websitenya, tinggal di copy paste ke sini kalau websitenya sudah ada. Jadi ini adalah pendeknya form terpendek sejauh ini cuma ada 4 teman-teman, ada tim name, ada link Google Drive untuk PictoBlocksnya, ada project bannernya di sini, lalu ada juga websitenya. Ini jadi dari sini lalu dimasukkan. Ini sebenarnya isinya yang wajib adalah project banner dan juga website. Kalau PictoBlocksnya nggak mau update lagi, yang kemarin sudah bagus itu nggak apa-apa. Pakai yang kemarin juga nggak masalah. Jadi ini kalau misalkan ada update baru lagi, itu baru dimasukkan ke sini tetap harus dimasukkan linknya. Tapi ini untuk link yang baru, kalau misalkan ada update. Kalau memang nggak ada update, pakai link yang lama aja PictoBlocksnya. Oke, oke. Em, Kira-kira begitu dari Miss Keisha. Miss akan kembalikan ke Miss Nisa lagi. Karena ada Q&A. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang mungkin tim namanya belum masuk, nanti tolong kabarin di chat. Thank you. Saya kembalikan ke Miss Nisa. Thank you, Miss Kezia. Tadi penjelasannya sudah sangat lengkap ya, Miss, tentang cara submitnya dan tentang banner juga tadi. Oke, kita masuk ke sesi Q&A. Jadi untuk teman-teman yang ada pertanyaan bisa ditulis aja di kolom chat. Dan Miss akan mulai cek dari yang paling atas dulu ya tadi ya.
Oke, ini yang pertama ada pertanyaan untuk mungkin Miss Kezia ya. Ini ada pertanyaan dari RHY. Untuk link YouTube-nya ambil dari YouTube Submit kemarin atau boleh video baru, Miss? Oke, ini link YouTube yang untuk ditaruh di website ya, betul ya? Kalau betul untuk ditaruh di website, ini pakai link yang lama aja nggak apa-apa, link yang lama aja. Karena juga untuk YouTube ini nggak bakal terlalu banyak dibahas, nanti di global itu lebih ke langsung projectnya gitu. Jadi pakai link yang lama aja nggak masalah. Oke, Miss. Ini kebetulan RH-nya juga lagi raise hand. Mungkin kita silakan. Ini atas nama siapa? Ada pertanyaan. Saya Ardan dari Makassar. Iya, silakan. Oke, untuk saya bertanya, apa-apa yang disediakan oleh panitia nanti pada saat di global? Apakah kayak ada meja, ada spanduk atau ada TV, apa-apa saja. Terus Oke. juga sistem penjuriannya bagaimana, Miss? Oke, siap. Mungkin kalau itu Miss yang akan jawab ya. Jadi untuk teknis pelaksanaan acaranya nanti, kita akan adakan briefing selanjutnya. Jadi kemungkinan dia di antara tanggal 3 atau 10 Mei. Nanti misalkan infokan kembali di grup untuk jadi nanti teman-teman akan dijelaskan lebih detail nih tentang rundown-nya, tentang apa aja yang perlu disiapkan, tentang panitia akan menyiapkan apa aja dan teman-teman harus ngapain itu nanti akan dijelaskan di briefing terakhir. Seperti itu ya. Semoga menjawab. Oke, cukup jelas? Cukup, Miss. Ya, terima kasih. Oke, next pertanyaannya ada dari Diamond. Ini tadi bertanya website bisa dari source lain kah? Itu bisa tadi ya, sudah dijawab oleh Miss Kezia. Boleh dari selain Google Site maupun Canva, tapi memang yang gratis dari Google dan Canva tadi. Terus pertanyaan dari Air Squad. Untuk dia menggunakan sensor, apakah harus dijelaskan dan ditampilkan secara real time atau cukup menggunakan video demonstrasi? Ini lebih ke Miss Kezia mungkin ya, Miss. Menggunakan sensor. Oke. Untuk Air Squad, Miss mau clarify dulu. Ini pertanyaannya untuk di websitenya, di bannernya, atau di nanti pada saat penilaian. Kalau misalkan untuk banner itu tuh sebenarnya kalau di banner itu kita bisa taruh kalau memang sebelumnya udah ada link YouTube dan di YouTube itu sudah ada demonstrasinya, bisa dikasih QR code aja di bannernya nanti biar orang lain bisa scan. Tapi kalau memang em, maksudnya pertanyaannya ini untuk di website itu bisa menggunakan hal yang sama, jadi boleh kasih link atau kasih QR code. Sedangkan nanti kalau saat penjurian langsung, itu kan nanti teman-teman akan langsung ketemu sama jurinya. Nah, nanti boleh langsung didemokan saja di depan jurinya. Jadi sudah nggak perlu pakai record lagi sih. Jadi langsung kita coba di sana. Begitu. Oke, Begitu, semoga Miss Nisa. menjawab ya. Kalau mau kalau ada pertanyaan lanjutan lagi untuk yang ini boleh ditanyakan. Ya. Baik, untuk Escort semoga tadi sudah menjawab, tapi kalau memang masih belum, bisa ditulis kolom chat atau resen juga ya. Nextnya dari Rainier, ini menggunakan HTML untuk website boleh ya. Lalu dari Aikendira, in global round, we present our project on stage like regional round or in both tennis. Terus, may I make web with component of my PPT? Yes. Mungkin untuk yang pertanyaan pertama ya, Miss Kezia. Okay. We present our project on stage. In global round, you will have booth, so you will just stand in your booth and the judges will come to your booth. Jadi nggak kayak kalau di regional kemarin ada yang ke panggung, ada yang di booth. Kalau ini semua akan punya booth masing-masing. Oke, nextnya dari Fadil bertanya tentang sistem penilaian. Ini mungkin detailnya akan dijelaskan pada saat briefing ya, Fadil. Lalu dari Vergi, untuk ada 3 pertanyaan.
Untuk material banner, kalau di print pakai material apa? Lalu pertanyaan nomor 2, yes, nanti akan ada briefing dulu sebelum tanggal 16. Lalu rundown juga akan diinfokan di tanggal pada saat briefing nanti. Oke, mungkin pertanyaan pertama ke Miss Kezia lagi ya, Miss. Material banner, kalau di print pakai material apa, Miss? Oke, kalau untuk printnya sendiri, kalau dari Miss Manda ada informasi nggak ya, Miss? Atau dari tim yang di Jakarta, Untuk apakah ada? material bannernya, Miss? Ya, untuk material bannernya apakah harus kertas tertentu, Miss? Untuk material banner mungkin bisa pakai ini aja sih, Miss, yang kayak mungkin bahan versi Cina seperti itu aja sih. Maksudnya nggak ada material yang harus pakai yang bagus sekali atau gimana, enggak sih, Miss, gitu. Versi Cina aja nggak apa-apa harusnya. Tapi nanti terkait banner ini kan akan di indoor gitu ya, Miss ya. Jadi seharusnya lebih aman untuk bahan-bahan yang maksudnya nggak harus bahan tertentu seperti untuk di outdoor gitu, Miss. Oke, thank you Miss Manda. Kembali ke Miss Nisa lagi. Ya, thank you Miss Manda dan Miss Kezia. Next pertanyaan untuk Miss Gina nih, Miss. Dari Ana, apa saja komponen penting yang dinilai dari websitenya? Apakah semakin rumit semakin bagus atau tidak ada poin untuk itu? Jadi bisa dibuat sederhana, Miss. Iya, untuk penilaian mungkin ada beberapa poin ya. Yang penting dari tadi yang Miss jelasin bahwa di websitenya ini clear, terus clean design juga, dan yang pastinya poinnya itu teksnya itu nggak bertele-tele. Oke, jadi gimana nanti yang paling dilihat mungkin ya kayak penyampaian dan isi websitenya itu bisa dipahami. Jadi mereka itu bisa paham isi website kalian buat, juri-juri bisa paham, dan di mana nanti kalian bisa jelasinnya pun dengan presentasinya itu dengan baik gitu ya. Jadi banyak sih penilaiannya itu nggak dari websitenya aja gitu ya. Untuk websitenya ini mungkin penilaian lebih ke visual dan di mana visualnya itu yang dia nggak terlalu banyak teks tadi Miss bilang ya. Terus clear design dan juga clean desainnya juga warnanya yang senada gitu ya. Kalau untuk poinnya untuk jadi hanya buat sederhana saja atau tidak ada poin untuk itu jadi hanya buat. Oke, kalau kalian mau buat sederhana juga boleh. Nah, tapi mungkin Miss sarankan untuk gimana stand out gitu ya. Kalian bisa lebih kreatif lagi untuk websitenya gitu kan. Kalau misalnya mau buat poin-poin semakin rumit semakin bagus, tidak terlalu juga sih ya. Dimana nanti semakin rumit semakin bagus ini maksudnya kata-katanya kah? Mungkin teks yang lebih banyak gitu ya. Apakah semakin rumit semakin bagus? Eh, Kalau dari penilaian mungkin tidak terlalu ya, kayak misalnya semakin rumit dibaca apa semakin rumit layoutnya nih gitu. Nah, lebih bagus misaranin kalau layoutnya itu mungkin lebih singkat, padat, dan jelas, tapi itu mudah dipahami sama orang gitu ya, mudah dipahami sama audiens gitu ya kan? Ya, jadi seperti itu. Kalian bisa buat sekreatif mungkin. Oke, Miss. Oke, itu jawaban untuk pertanyaan dari Ana ya, dan mungkin untuk teman-teman juga yang punya pertanyaan yang sama. Gitu. Next-nya, kita ada pertanyaan dari Alena. Do we need to show the timeline for the project development, Miss? Mungkin detail bulan dan tahunnya di website. Lalu ada pertanyaan kedua, apakah perlu show the Kode Kido logo in the banner and website, even though we're not joining from Kode Kido? Mungkin ke Miss Kezia ya, Miss. Oke, for Alena, for the timeline itu, it doesn't have to be exact timeline, it doesn't have to be the exact timeline. Jadi nggak harus kayak from what to date kerjain apa, itu doesn't really have to, tapi just rough timeline aja nggak apa-apa. And then show the Kode Kido logo is not mandatory and it won't give you extra score anyway. So kalau if you don't mind to put Kode Kido logo, that's very okay. But if you wanna put um Kode Kido logo, that's also fine. Gak apa-apa. Oke, Thank itu you. ya. Untuk Alena. Next, dari Agam. If this meeting is recorded, will recording send to yes. Nanti akan kita kirim di grup ya.
Lalu dari Aska, untuk submit project menggunakan email orang tua atau anak, apakah bebas, Miss Kezia? Atau email yang didaftarkan? Sepertinya Oke, bebas. untuk submission kali ini nggak ada emailnya, Pak, atau Kidos, tidak ada emailnya, jadi langsung ke tim name-nya aja. Jadi doesn't matter pakai email siapa. Oke. Next-nya dari Michelle. Projectnya masih bisa di-upgrade? Yes, tadi masih bisa di-upgrade dan masih bisa terus untuk di-upgrade sampai tanggal 10 ya, Miss. Yang di deadline tadi submission. Oke, dari pertanyaan dari Anton, izin bertanya, apakah peserta bergabung dari tanggal 16 dan 17, 2 hari menginap? Apa ini bisa dijawab oleh Miss Kezia atau dari Miss Manda? Bisa membantu jawab? Jadi mungkin Miss bantu jawab sedikit ya untuk Kidos dan mungkin parents juga yang hadir hari ini. Jadi untuk penilaiannya nanti itu akan dilaksanakan selama 2 hari di tanggal 16 dan 17 Mei tersebut. Jadi di hari Sabtu dan Minggu. Untuk penilaiannya itu nanti sistemnya ini kan beberapa Kidos tadi juga sempat nanya ya terkait sistem penilaiannya. Nanti Kidos itu tidak presentasi depan juri, maksudnya tidak di depan audiens gitu, tidak menggunakan proyektor dan lain-lain. Tetapi nantinya juri yang akan datang ke booth masing-masing tim gitu. Nah, untuk penilaian, kenapa itu dilaksanakan 2 hari? Karena gini, jadi untuk penilaian itu, juri itu akan datang beberapa kali ke booth kalian dalam 2 hari tersebut. Jadi, mohon untuk Idos untuk tetap semangatnya terus on ya, gitu, selama juri datang. Karena nanti saat juri datang, juri akan menanyakan nih terkait proyek kalian, terus menanyakan juga prosesnya, kegunaannya, dan lain-lain. Nanti akan ditanyakan saat proses penjurian tersebut gitu. Nah, nanti kenapa sih harus datang di 2 hari itu gitu? Jadi, dan juga tadi ada pertanyaan, kenapa dibilangnya global sama nasional gitu penilaiannya? Gimana maksudnya? Jadi, saat penjurian tersebut itu akan global dan nasional itu akan dilaksanakan secara bersamaan gitu. Nah, nantinya di tanggal 16 kita akan ada seperti bisa dibilang awarding untuk yang national round. Sedangkan yang tanggal 17-nya itu untuk global round. Jadi untuk kiddos dan parents kalau misalnya bertanya kenapa harus 2 hari sih nanti datangnya karena ada awarding yang terpisah tersebut dan juga penjurian selama 2 hari itu. Jadi untuk kiddos semangatnya tetap dijaga ya nanti kesehatannya juga selama 2 hari. Oke, thank you Miss Nisa, Miss Mina dan Miss Kezia. Mungkin itu yang perlu disampaikan. Dan nanti jangan lupa untuk kiddos dan parents kita akan ada briefing juga, briefing terakhir itu nanti akan dilaksanakan di bulan Mei sebelum acara global. Kemungkinan antara tanggal 3 atau 10 Mei nanti kita akan bikin briefing lagi untuk semua peserta. Oke, thank you semuanya. Thank you juga Miss Manda. Oke, itu tadi ya jawaban dari Miss Manda terkait teknis acaranya. Yang juga menjawab pertanyaan dari RHY yang tentang dapat 4 pertanyaan terkait teknis juga nanti akan dijelaskan pada saat briefing. Lalu ini pertanyaan Ana tadi masih sama, bisa ya Ana bisa menggunakan web hosting sendiri gitu, tidak ada penilaian lebih apabila menggunakan Canva atau Google Site. Untuk next question-nya, size banner-nya apakah ada Miss Kezia? Untuk size. Maaf, Miss, untuk hard copy-nya boleh ditanyakan ke Miss Manda aja sebagai tim yang di lokasi. Untuk pertanyaan ini apakah Miss Manda bisa membantu jawab, Miss? Gimana Miss Nisa, boleh diulang? Size banner. Untuk size banner nanti akan diinfokan ya Miss ya, lebih lanjut. Di saat briefing ya Miss ya? Di saat briefing dan juga nanti untuk keperluannya akan diinfokan di grup ya juga kiddos dan parents. Jadi supaya ada catatannya juga gitu. Jadi parents dan kiddos kalau takut-takutnya lupa nanti bisa buka grup juga akan kita infokan lebih lanjut terkait apa aja sih yang harus dipersiapkan, harus dibawa, apakah harus dicetak dan lain-lain nanti akan kita infokan di grup. Oke, thank you Miss Manda.
Ini juga banyak pertanyaan lain yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan acara. Mungkin nanti akan kita jelaskan detailnya di next briefing ya, karena untuk webinar kali ini kita fokus ke portfolio website dan juga technical meeting submission-nya. Oke, ada Mosa Reisen. Silakan Mosa, ada pertanyaan apa? Iya, selamat pagi, Miss. Ya, selamat pagi. Ini dengan parents ya? Iya, Ya, selamat pagi, Mam. ini mau tanya tentang yang tadi update PictoBlox itu. Nah, ini ruang lingkupnya tuh sampai mana gitu? Apakah apa kayak menambah atau mengubah? Contoh ya, misalkan yang punya anak saya itu mengenai AI kan ya. Nah, itu kan dia coba ke apa namanya ke orang lain ya, usernya. Nah, itu setelah dipakai itu kan otomatis si kayak gambar-gambar foto-fotonya itu kan di-train dulu, lalu lalu di-save kan, ke-save juga sama gambar orang lainnya yang apa namanya yang dipakai untuk sampel itu. Nah, itu apakah masuk ke update kah? Itu disertakan ke update kah atau gimana itu? Sepertinya disertakan ya Miss Keze ya. Itu sudah termasuk bagian dari update. Gimana, Mam? Saya clarify lagi. Untuk pertanyaannya pertama, bisa update-nya seberapa jauh? Itu benar ya, Mam? Iya, iya. Oke, untuk update-nya Dan seberapa contoh jauh? kalau untuk yang anak saya itu kan dicobain ke orang lain ya. Nah, terus ada hasil trainnya itu kan, otomatis si fotonya itu ke save kan, foto orang lain yang di train itu kan. Ya, Nah, betul. apakah itu yang yang update itu dimasukkan atau yang dulu saja yang pas pertama kali apa namanya submit gitu loh? Oke. Kalau fotonya itu kan kemungkinan bisa mempengaruhi em, hasil hasil akhirnya nanti kan ya, Mam. Kalau memang mau ditambah lagi training datanya itu boleh, karena juga nanti kan kalau semakin banyak training datanya lebih bagus, lebih akurat begitu ya, Mam. Itu mau ditambah lagi boleh. Kalau mau mengganti 100% dari awal tidak disarankan karena nanti akan beda beda banget kan. Kalau memang mau ditambah lagi training datanya atau mau ada bug lalu bugnya mau dibenerkan itu nggak masalah, Mam. Oh, oke. Berarti diperbolehkan ya. Jadi kan si hasil train itu jadi ada gambarnya hasil ngetrain muka dia sendiri dan ada hasil dari muka orang lain yang dijadikan tester. Jadi Iya diperbolehkan bisa, gitu. Mam. Boleh boleh. Karena nanti kan di penjurian juga kan mukanya bisa beda-beda. Nah kalau lebih banyak muka lebih akurat jadinya kan. Oh, berbeda orang gitu ya. Boleh, Mam. Iya. Terus ini Miss, minta tolong yang size banner itu yang tadi itu nanti minta tolong kalau diinfokan itu dalam ukuran itu juga ya sentimeter atau meternya itu loh, panjang lebarnya itu biar jelas enggak feet atau apa biar ngerti gitu. Untuk sentimeternya sudah ada, Mam, di rulebook. Ini 60,91 ada di rulebook, Mam, untuk Oh, jelasnya. berapa Miss di rulebooknya itu? Ini saya taruh di chat ya. Oh, iya iya iya. Oh ya oke. Makasih Miss. Oke, Oke. dari saya cukup sih itu yang mau ditanyakan. Iya, makasih, Mam. Ya, terima kasih. Oke. Kidos ada pertanyaan lain? Mungkin di sini juga ada bergabung parents. Jika ada pertanyaan terkait website, lalu juga terkait teknis submission-nya, boleh diketik di kolom chat atau bisa raise hand juga. Masih ada cukup waktu. Untuk yang tadi bertanya tentang size banner, ini juga Miss Kezia sudah tulis ya di kolom chat ukurannya. Dan untuk detail nanti bisa juga cek di rulebook. Itu. Oke, silakan Kidos jika ada pertanyaan lain.
ini, Miss. Ada pertanyaan dari Agam. Does the banner have to be portrait or landscape? Mungkin mengikuti ukuran yang tadi ya, Miss Kezia ya, yang tadi sudah Ya, di-share. landscape. Mengikuti contoh-contoh sebelumnya juga saja. Seperti itu, ada pertanyaan lain, kiddos, parents, terkait webinar hari ini? Oh ya, Miss Nisa, kebetulan ini ada titipan dari Mr. Putut untuk Oke. disampaikan ke peserta. Tunggu ya, Miss, ada standing banner, iya. Jadi peserta ini untuk nggak wajib sih, membawa aksesoris atau pernak-pernik yang nanti bisa mendukung project supaya lebih eye-catching. Oke, mungkin sifatnya tidak wajib tapi direkomendasikan. Contohnya kayak ada, oke, mungkin saya boleh share screen sebentar, Miss. Mm-mm. Kayak gini. Nah, oke, nih kayak gini, Miss. Mungkin kayak ada, ini ada sering benar juga ya, Miss. Pernak-perniknya itu yang seperti ini. Ada ukuran kayak banner kecil, bukan banner ya, ini kayak apa namanya, flyer ya, flyer yang mungkin bisa dibawa gitu untuk mendukung project supaya nanti lebih eye-catching aja saat di global dan final round-nya. Oke, Miss, ini saya tutup lagi deh. Oke, terima kasih, Miss, itu aja. Ya, terima kasih Miss Bina atas informasinya. Oke, semoga tadi juga bisa membantu teman-teman untuk tahu ya apa aja yang perlu disiapkan. Gitu. Nanti akan kita share kembali sini. Next, mungkin ada pertanyaan lain? Berarti standing banner dan banner di meja disediakan oleh panitia ya? Disediakan oleh peserta ya, Miss? Betul ya, Miss? Jadi peserta membawa masing-masing. Lalu pertanyaan dari Air Squad, ini apakah lanjutan yang tadi ya? Apakah ketika waktu presentasi menjelaskan kepada juri harus menjelaskan tentang kerja sensor atau cukup video demonstrasi? Dari Miss Kezia, apakah bisa bantu menjawab? Untuk pertanyaan siapa, Miss? Dari Air Squad. Oke. Karena ini sudah ada jurinya langsung, lebih baik untuk langsung didemokan saja ya teman-teman. Kalau cuma dari video kan kita bisa nonton dari rumah nih. Nah nanti kalau mungkin jurinya mau nyoba sekali akan lebih interaktif dan pasti nilainya akan lebih oke. Oke, seperti itu ya. Dari jawaban dari Miss Kezia untuk pertanyaan Air Squad. Lalu dari Azizan, kita presentasikan proyek kita dulu atau langsung juri bertanya? Jadi nanti mungkin detailnya akan dijelaskan pada saat briefing ya. Jadi untuk lebih pastinya kita tunggu nanti penjelasannya di awal Mei. Seperti itu. Oke, kiddos, ada pertanyaan lain terkait website maupun teknis submission? Untuk pertanyaan-pertanyaan terkait acara nanti, itu nanti akan kita bahas kembali pada saat briefing dengan peserta semua peserta global. Termasuk pertanyaan indah yang size table. Itu nanti akan kita informasikan pada saat briefing. Terkait website dan juga teknis submission, teman-teman apakah ada yang masih bingung-bingung? Ya, ini juga kedua pertanyaan terakhir dari Squad Ibad dan juga dari Putra itu nanti akan dijelaskan lagi di briefing gitu, untuk detailnya. Pertanyaan dari Anna, jadi mending website dibuat pakai Canva ya, Miss. Sebetulnya itu dikembalikan lagi ya, Anna. Tadi dari Miss Dina sudah menjelaskan boleh pakai apa aja sebetulnya. Tapi kalau yang gratis bisa pakai Canva maupun Google Site. Tapi diperbolehkan menggunakan web hosting lain. Oke, untuk penjelasan pertanyaan dari Siska dan Rayhan itu juga nanti akan dijelaskan pada saat briefing ya.
Oke, baik, kiddos dan parents. Mungkin jika memang tidak ada pertanyaan lain terkait teknis submission dan juga portfolio website, kita cukupkan untuk webinar pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir, sudah menyimak penjelasan dari Miss Dina dan juga Miss Kezia. Semoga itu bisa membantu teman-teman semua ya dalam mempersiapkan diri untuk ke global nanti gitu. Dan webinar kali ini kita record, jadi nanti teman-teman bisa tonton ulang, nanti akan kami upload di YouTube, bisa tonton ulang. Lalu juga untuk informasi detailnya nih terkait global round nanti, tentang rundown, tentang apa aja yang harus disiapkan, tentang gimana teknis penilaiannya, dan lain-lain, nanti akan diinformasikan lagi jadwalnya. Kita akan mengadakan briefing di awal Mei, kemungkinan di tanggal 3 atau 10, oke? Jadi ditunggu aja informasinya di grup. Dan sekali lagi terima kasih untuk Miss Bina dan juga Miss Kezia sudah memberikan pemaparan hari ini nih, webinar hari ini. Dan terima kasih juga teman-teman, semangat terus untuk mempersiapkan nanti ke Global Round dan kita akan berjumpa lagi nanti ya. Oke, terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Jangan lupa dicek Pagi. submissionnya itu apakah tim Terima kasih. Baik. bisa diinfo di grup. Thank you, Miss. Terima kasih, Miss. Selamat pagi, selamat pagi.